Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala ulina waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Nama saya Evan Triano. Saya mahasiswa dari STI Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran. Saya akan menjelaskan tentang kalamullah, mukjizat Al-Quran, asmaul Quran, dan juga Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalamullah terdiri dari dua kata, yaitu kalam dan juga Allah. Kalam sebagaimana dikutip dari kitab Al-Jurumiyah, al-kalamu huwa lafzul murakabul mufidu bil wani, yang artinya kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Beberapa kata yang disusun yang memberikan faidah, yang mana kita mengucapkannya orang lain paham atau mengerti apa yang kita ucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalamullah adalah perkataan Allah atau firman Allah SWT. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran bertetapan pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro, dan diturunkan secara berangsur-angsur atau secara dicicil selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, dan surat yang terakhir kali diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 5. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan juga diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW, pengumpulan Al-Quran dilakukan oleh para sahabat melalui dua cara, yaitu ditulis dan juga dihafal. Apabila dihafal, sudah jelas para sahabat menghafal Al-Quran. Dan apabila ditulis, para sahabat menulisnya di atas batu, di atas kulit hewan, ataupun di atas dedaunan. Mukjizat Al-Quran. Pengertian mukjizat itu sendiri secara bahasa Arab, sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Apabila secara istilahnya, hal luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulan, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman. Contohnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu berhadapan dengan para dukun atau magician, para tukang sihir dari kaumnya Fir'aun. Ketika itu Nabi Musa ditantang untuk mengeluarkan ular atau merubah tongkatnya menjadi ular. Ketika itu para kaum kafir melemparkan tongkat ke tanah dan merubah tongkat itu menjadi ular-ular kecil. Namun dengan atas izin Allah SWT, Allah SWT memberikan mujizat kepada Nabi Musa alaihissalam dengan merubah tongkat yang Nabi Musa lempar menjadi ular yang sangat besar, dan ular besar itu memakan semua ular-ular kecil para kaum kafir. Syarat-syarat mukjizat yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah SWT. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan atau di luar nalar manusia. Ketiga, disampaikan terkait dengan syariat. Keempat, terjadi karena adanya penantang. Dan kelima, seseorang tidak dapat mendatangkannya kecuali Allah SWT. Selanjutnya, asmaul Quran atau nama-nama lain dari Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali nama-nama Al-Quran selain
Al-Quran. Di sini saya akan sedikit. Pertama, Alkitab yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu, Alkitabu. Maksudnya kitabu di situ adalah Al-Quran. Artinya petunjuk atau huda. Ketiga, cahaya atau nur. Ada juga ruh, obat atau syifa, kebenaran, penerangan, dan juga pelajaran, dan lain-lain masih banyak yang lainnya. Pedoman hidup. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup manusia ada 3, yaitu akidah atau keimanan, keyakinan, keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, ibadah. Apabila manusia hidup tanpa adanya ibadah, maka manusia tersebut secara kasarnya akan kacau hidupnya. Tidak akan ada keteraturan dalam hidupnya. Maka orang-orang muslim diperintahkan untuk ibadah karena supaya hidup kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis, supaya tidak kacau. Terakhirlah prinsip-prinsip syariat atau melaksanakan kehidupan sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Cara menggunakan ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama, kafah atau kita belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran bukan hanya tentang membaca Al-Quran, tapi juga membaca, berguru, serta mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Apabila kita mengamalkan Al-Quran, kita harus sesuai situasi dan kondisi. Karena kalau kita salah memasukkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, maka kita juga akan salah atau tidak sesuai. Memang semua hukum ada keterkaitannya, tapi alangkah baiknya kita menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Seperti contohnya, ketika pertama kali turunnya hukum melarang khamr, yang pertama dilarang adalah dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Yang pertama adalah dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Setelah tidak ada yang mabuk kemudian sholat, maka turunlah hukum untuk dilarang minum khamr. Sebenarnya itu sesuai situasi dan kondisi bila kita menggunakan Al-Quran. Dan Al-Quran itu membimbing manusia agar taat kepada Allah SWT dan tidak adanya melenceng atau kacaunya kehidupan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi. Saya mohon, saya sangat menunggu-nunggu kritikan-kritikan dari kalian semua, karena kritikan tersebut akan saya tampung dan akan saya evaluasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.